Terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Saya akan mengomentari kata pengacara Rizik Syihab bernama Alamsyah bahwa senjata tajam souvenir dari orang lain. Sumber saya dari YouTube. Pada saat sopir Alamsyah membuka pintu mobil, ada senjata tajam jatuh dari mobilnya. Dan pada saat itu kemudian polisi melihatnya dan memeriksa dalam mobilnya. Ditemukan 2 senjata tajam, berupa 1 pedang dan 1 berupa badik. Alasan Alamsyah untuk menghindar dari jebakan hukum menyatakan kepada polisi bahwa senjata tajam sudah ada dalam mobilnya, sudah lama ada dalam mobil dan dibawa kemana-mana. Katanya senjata tajam itu adalah milik si pemilik mobil, dan pemilik mobil itu adalah pengacara Alamsyah itu sendiri. Dan katanya senjata tajam itu digunakan untuk mengupas mangga, dan juga katanya digunakan juga untuk memotong kabel yang korsleting di dalam mobil tersebut. Dan juga katanya 2 senjata tajam tersebut berupa souvenir pemberian orang terkait kliennya yang pernah dibelanya. Semua keterangannya Alamsyah tersebut tidak masuk akal untuk mengupas mangga dan memotong kabel sampai dia membawa pedang dan badik tersebut, sehingga merasa tidak masuk akal. Cuman yang masalahnya yang menjadi berat adalah di antara keterangannya tersebut melibatkan orang lain, yaitu si pemberi souvenir tersebut, yang berakibat si Alamsyah beserta pemberi souvenir ikut bersalah, yang ancaman hukumannya di atas 5 tahun ini. Seandainya tidak disebut pemberi souvenir, yang bertanggung jawab hanya Alamsyah sendiri. Jadi polisi dalam memeriksa Alamsyah nanti akan menanyakan si pemberi souvenir tersebut, yang tentu yang ditanya nanti siapa namanya, alamatnya, dan sebagainya. Dan nanti dia kalau sudah itu baru nanti mereka bisa ditangkap dan ditahan bersama oleh polisi karena dia menyangkutkan nama orang lain. Harapan saya agar polisi memprosesnya sesuai hukum yang berlaku. Jadi kalau saya lihat pengacara Alamsyah ini sebenarnya dia ingin dia tidak terjebak dalam hukum tersebut, ingin dia mengelak daripada jebakan hukum tersebut, sehingga dia memberikan alasan-alasan yang tidak masuk akal, yaitu alasannya itu adalah katanya pedang dan juga badik itu digunakan untuk mengupas mangga, dan juga untuk digunakan juga katanya untuk memotong-motong kabel yang korslet di dalam mobilnya. Suatu hal yang tidak masuk akal ini. Dia memberikan penjelasan tersebut kepada polisi, dan polisi pun tidak bisa menerimanya. Dan dugaan saya nanti polisi akan lebih menekan kepada memeriksa Alamsyah ini terkait dengan pemberian souvenir tersebut. Bagaimanapun kalau dia melakukan itu berarti ada orang lain yang memberikan souvenir tersebut, karena souvenir tersebut berupa pedang dan badik itu adalah perbuatan melanggar hukum itu, membawa senjata tajam, dan tidak boleh kita membawa senjata tajam kemana-mana, karena di negara ini sudah ada keamanan, yaitu di pengamanan dari polisi, dan juga apalagi dia membawanya itu ke persidangan daripada Rizik Syihab di Jakarta Timur tersebut. Ada dugaan-dugaan yang lebih parah lagi, apakah digunakan untuk apa kita tidak tahu, tetapi sifatnya sangat berbahaya. Sebenarnya buat apa dia membawa pedang tersebut sampai ke pengadilan daripada Rizik Syihab tersebut di Peradilan Jakarta Timur?
karena dia sebagai pengacara Rizik Syihab. Tentu semua pendukung Rizik Syihab kan membela dia, tidak akan melawan dia, akan membela dia sendiri. Padahal yang ditakuti polisi kan pendukung Rizik Syihab tersebut. Tidak mungkin pendukung Rizik Syihab menantang daripada Alam Satersu sebagai pengacara Rizik Syihab. Padahal soal keamanan pribadinya sudah ada polisi untuk mengamankan siapapun warga negara Indonesia yang dalam kehidupan sehari-hari sudah dijaga kepolisian sebagai penjaga keamanan dan ketertiban di tengah-tengah masyarakat. Jadi tidak tepatlah dia membawa pedang dan juga badik tersebut ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur tersebut. Tidak ada gunanya sebenarnya. Tetapi apakah dia ingin melakukan sesuatu, kita tidak tahu. Akhirnya nanti akan didalami polisi. Apa maknanya dia membawa pedang tersebut dalam sidang Pengadilan Negeri Jakarta Timur tersebut. Dan seperti juga nanti siapa yang memberi souvenir itu akan ditanya nanti itu. Jadi yang saya kasihan, dia melibatkan orang lain dalam perbuatannya, sehingga akibatnya orang lain tersebut ikut tersangkut. Kalau memang nanti benar adanya hal itu sebagai souvenir, berarti dia sudah melibatkan orang lain ikut di dalam perkara tersebut yang ancamannya 5 tahun ke atas. Jadi harapan saya agar polisi memproses si pengacara Alam Satersu beserta pemberi souvenir tersebut sesuai hukum yang berlaku. Sekian dan terima kasih.